Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan materi IPA dan bahasa Indonesia. Siapkan buku temanya ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA dan Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasarnya untuk IPA yaitu 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Jadi nanti kita akan belajar IPA tentang sumber energi panas ya atau disebut dengan kalor. Lalu untuk Bahasa Indonesia yaitu KD-nya 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Selanjutnya coba perhatikan peristiwa pada gambar di samping. Kalian pahami ya, ketiga gambar tersebut berbeda. Yang pertama ada orang sedang menjemur badan, lalu yang kedua ada ibu sedang menjemur pakaian, dan yang ketiga ada air yang sedang dimasak di atas kompor ya. Apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Nah, persamaannya adalah ketiga gambar tersebut sama-sama berhubungan dengan energi panas atau kalor ya. Coba yang gambar pertama itu ada orang sedang menjemur badan. Dia menggunakan sumber energi panas dari matahari. Lalu menjemur pakaian juga menggunakan sumber energi panas dari matahari. Dan merebus air di atas kompor dengan api yang menyala berarti itu menggunakan sumber energi panas dari api. Oleh karena itu, persamaan dari ketiga gambar tersebut adalah sama-sama menggunakan sumber energi panas atau kalor. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kalor atau sumber energi panas. Beragam kegiatan manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas, seperti contohnya yang tadi ya, 3 gambar tersebut. Lalu masih banyak contoh yang lainnya. Nanti akan kalian ketahui. Selanjutnya, kita akan bahas pengertian dari kalor atau sumber energi panas. Apakah itu kalor atau sumber energi panas? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu, ya. Sedangkan sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber energi panas dan benda yang dapat menghasilkan sumber energi panas. Yang pertama ada matahari. Matahari ini memiliki banyak fungsi ya, yaitu dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan ya, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan hijau disebut dengan fotosintesis. Lalu dapat menghangatkan bumi, dapat mengeringkan pakaian, dapat menghangatkan tubuh manusia ya. Itu salah satu fungsi dari sumber energi panas matahari. Lalu yang kedua ada sumber energi panas api. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, api juga dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh ya. Api bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk memasak makanan seperti gambarnya, yaitu sedang memasak air di atas kompor dengan api yang menyala ya. Lalu yang ketiga ada listrik. Listrik ini merupakan sumber energi panas yang praktis. Energi dari listrik dapat diubah menjadi energi panas. Nah, saat ini banyak peralatan rumah tangga yang dapat membuat energi listrik menjadi panas. Contohnya itu ada setrika, ada magicom, ada dispenser ya. Itu adalah contoh peralatan rumah tangga yang dapat merubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu yang terakhir itu ada gesekan antara dua benda. Nah, yang pertama ini kalian bisa lihat ada dua batu yang digesekkan. Ternyata apabila dua batu ini digesekkan itu akan menghasilkan api ya, sehingga terjadi sumber energi panas ya, muncul sumber energi panas berupa api.
Lalu yang kedua, di sini ada gambar tangan yang digosokkan. Tangan yang digosokkan ini bisa kita lakukan ketika kita sedang merasakan kedinginan. Kita bisa menggosokkan kedua tangan kita, nanti kita akan merasakan hangat dari tangan tersebut. Oke, anak-anak, Miss Ina punya tugas. Coba kalian pahami bagian sebelah kiri, kerjakanlah tugas di bawah ini, ya. Jadi, kalian cari kegiatan apa saja yang menggunakan sumber energi panas, ya. Di situ sudah ada contohnya. Kegiatannya yaitu menanak nasi, lalu alat yang digunakan yaitu panci dan kompor. Berarti sumber energi panasnya yaitu api dari kompor, ya. Tapi apabila kita menanak nasi dengan menggunakan alat penanak nasi elektrik atau Magicom, itu berarti sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Nah, nanti kalian carikan contoh lainnya ya. Berikan 3 contoh lain dan tuliskan pada tabel di buku tema 6 halaman 6. Oke? Lalu selanjutnya, tugas yang kedua, bagian sebelah kanan coba kalian perhatikan. Amatilah gambar di bawah ini. Jadi terdapat 3 buah gambar es batu yang diberi perlakuan berbeda. Yang pertama, gambar pertama itu ada es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Lalu yang kedua, ada gambar es batu yang diletakkan di ruangan. Dan yang ketiga, ada es batu yang diletakkan di dalam lemari. Nah, di situ terdapat 4 pertanyaan. Nanti kalian bisa jawab pada halaman 8 di buku tema 6. Sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, di sini terdapat 2 anak yang sedang melakukan percakapan. Ternyata Siti mengatakan bahwa ia pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang dahulu menggunakan batu untuk menghasilkan api. Nah, ternyata Dino juga pernah melihatnya, tapi Dino itu melihatnya pada sebuah majalah anak-anak. Nah, mereka berdua ini ternyata bisa mendapatkan informasi bahwa batu itu dapat menghasilkan api dan digunakan pada orang zaman dahulu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari teks eksplanasi. Baik, kita akan bahas lebih dalam mengenai teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya. Jadi, nanti setelah kita membaca teks tersebut, biasanya nanti kita bisa mendapatkan informasi dari teks yang sudah kita baca. Seperti contohnya tadi Siti dan Dino, ya, mereka mendapatkan informasi bahwa ternyata batu itu dapat menghasilkan energi panas api, ya, dan digunakan pada orang zaman dahulu. Itu termasuk salah satu teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, memuat informasi-informasi fakta. Lalu yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Jadi biasanya teks eksplanasi itu membahas tentang ilmu pengetahuan, ya. Lalu yang ketiga, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca, ya, dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Lalu yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, serta interpretasi. Selanjutnya di sini ada memahami teks eksplanasi, ya, cara memahami teks eksplanasi, yaitu yang pertama membaca keseluruhan isi teks. Jadi kita baca dulu seluruh teksnya, isinya apa ya. Lalu yang kedua, menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Jadi kita temukan dulu kata kunci yang pentingnya itu yang mana, kita garis bawahi. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi biasanya nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Oke, selanjutnya
Ada tugas bahasa Indonesia. Kalian bisa baca terlebih dahulu teks eksplanasinya dengan judul Sumber Energi Panas. Itu ada di buku tema 6 halaman 2. Lalu setelah selesai membaca, kalian bisa kerjakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 4. Kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan teks yang telah kalian baca, yaitu sumber energi panas. Baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.